Nah, di sini kita akan coba untuk import soal dari exam view ke Moodle. Nah, karena setelah soal diketik, semua soal diketik dalam exam view, kita akan ekspor soal dari exam view ini ke dalam format Blackboard. Pertama, silakan klik File di kiri atas, lalu pilih Export, lanjutkan dengan ekspor ke Blackboard. Kita gunakan Blackboard 7.1. Nah, di sini pastikan hasil ekspor disimpan pada satu folder atau bagian yang dikenal, dan Anda harus ingat karena untuk kita import nanti ke Moodle kita akan butuh file ini. Nah, di sini misalkan saya akan simpan di folder banks dengan nama itu pecahan kelas 2. Lalu di save. Nah, akan muncul jendela seperti ini. Itu silakan name-nya diisi. Lalu untuk bagian tengah, description-nya opsional atau boleh diisi, boleh tidak. Dilanjutkan dengan directory name harus diisi. Biar lebih gampang kita isi dengan ini. Lalu oke. Nah, untuk tugas Anda di exam view sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke Moodle. Nah, silakan masuk ke akun Moodle atau Moodle Anda. Nah, pada tampilan seperti ini, itu pastikan dia telah dalam mode turn editing on. Nah, misalnya klik bagian atas, di gerigi kanan atas, itu pilih turn editing on. Jika belum aktif editingnya. Sekarang ini sudah dalam tampilan aktif, itu tandanya setiap bagian ini ada tanda panah ke 4 arah mata angin. Nah, pertama kita akan buat kuisnya. Misalkan ini dalam kuis PKN. Ya, bikin kuis, ambil kuis, add. Nah, lanjutkan dengan nama kuis. Misalkan ini bukakan. Nah, kemudian description boleh dikosongkan. Kita lanjutkan dengan mengatur waktu, timing, itu time limit. Itu bergantung lama ujian berlangsung. Misalkan di sini mau 60 menit, 90 menit, atau 75 menit. Untuk contoh, kita ambil 65 menit. Lanjutkan dengan grade, kita akan atur grade-nya di sini pada bagian attempts allowed. Artinya di sini, siswa diperbolehkan mengerjakan soal itu secara berulang berapa kali. Nah, misalkan kalau unlimited, berarti siswa bisa mengerjakan kuis itu atau ulangan itu berulang-ulang kali. Untuk ulangan biasanya kita pakai 1. Lanjutkan dengan mengatur layout, show more. Nah, pada tampilan standar itu navigation methodnya itu free. Kita akan pakai di sini sequential. Maksudnya siswa harus mengerjakan soal itu maju dan tidak bisa kembali ke soal sebelumnya. Itu fungsi dari sequential. Lanjut yang akan diatur di sini adalah review options. Hilangkan semua centang. Fungsinya agar siswa tidak bisa melihat nilai akhirnya. Lalu kita akan atur extra restriction on attempts. Require password digunakan untuk memberi password pada kuis. Nah, artinya siswa ketika akan memulai mengerjakan soal akan diminta password. Nah, jika ini mau diisi boleh atau mau dibiarkan kosong juga tidak apa-apa. Nah, yang akan kita gunakan di sini adalah browser security dengan pilihan full screen pop-up with some JavaScript security. Fungsinya adalah agar siswa mengerjakan terbuka di tab baru kuis tersebut dan siswa tidak bisa copy paste soal. Dan ini meminimalisir kecurangan untuk googling. Nah, jika sudah, silakan save and display. Nah, sampai di sini kita telah membuat kuis. Nah, untuk mengambil soal kuis tadi, kita akan gunakan klik gerigi di kanan atas, di scroll sampai bawah, sampai ketemu question banks. Nah, kita langsung aja ke submenunya kategoris.
Nah, pada kategoris kita akan tambahkan kategori baru. Ya. Fungsi dari kategori ini untuk folder penyimpanan soal dengan kategori tertentu. Contohnya di sini soal kategori coba latihan. Yang lain biarkan kosong, langsung di add kategori. Jika sudah ada kategori soal latihan, kita pastikan di sini ini kategori yang barusan dibikin, coba latihan. Lanjutkan dengan pada tab atasnya, tabnya itu kita pilih import. Setelah import, file format kita akan ambil blackboard. Pada general, ini pastikan sesuai kategori yang barusan dibikin. Nah, kategori yang baru dibuat itu coba latihan. Untuk kategorinya udah benar. Lanjutkan dengan choose file. Nah, ini choose file-nya. Jika tampilannya tidak seperti ini, pastikan Anda klik upload a file. Lalu choose file. Nah, Anda harus ingat folder di mana Anda ekspor file exam view tadi. Nah, di sini saya ekspornya tadi pecahan ya. Hasil ekspor tersebut dalam bentuk zip ya. Kita akan ambil gambar-gambar buku ini. Misalkan ada perkalian, buah perkalian. Di sini tadi saya simpan pecahan ya. Atau kita ambil di sini pecahan tadi saya simpan di pecahan. Ya, pecahan. Nah, ingat ini adalah file yang Anda ekspor dari exam view dan itu harus ketika ekspor pastikan harus ingat ya posisi filenya di mana. Lanjutkan dengan upload file, upload this file. Nah, jika ini harus dihilangkan dua centangnya pada get category from file dan get context from file. Terakhir import. Nah, semua soal telah diimport. Kita kembali ke kuis. Ya, silakan dilihat di pada breadcrumb di atas. Itu ini UKK matematika tadi, kuis yang baru kita bikin. Nah, lanjutkan dengan edit kuis. Lalu ini pastikan nilainya full 100, lalu add. Nah, pilih from question banks pada add-nya. Nah, kita cari di folder atau kategori yang tadi, karena kategori yang dibuat coba latihan. Nah, artinya semua soal yang kita import tadi ada di folder coba latihan dan akan tampil di sini. Nah, seandainya lupa membuat kategori tadi, maka tampilan soalnya akan acak dengan soal lainnya. Jadinya seperti ini, berarti campur semua. Makanya tadi diharuskan membuat kategori. Kategori kita coba latihan tadi. Lalu klik kotak di samping huruf T. Nah, semua soal sudah tersentang, lalu add selected question to the quiz. Nah, terakhir ya kita akan edit masing-masing nilai. Ya. Nilai atau poin untuk satu soal. 5, enter, ya ini harus menggunakan enter, lalu 5, dan seterusnya sampai ke bawah. Ya ini tergantung penilaian masing-masing guru. Nah, kita akan coba lihat apakah kuisnya sudah selesai atau belum. Kita preview. Kembali klik ke UKK di breadcrumb atas. UKK matematika coba saja, lalu preview quiz. Start attempt. Nah, semua soal sudah ditampil. Nah, terbukti di sini.
Kita next page, coba. Nah, tadi kita sudah menggunakan soal nomor satu. Nah, tadi kita telah menggunakan browser security-nya dan ini tidak bisa kembali ke soal nomor satu. Nah, ini kan cara untuk input soal dari exam view ke Moodle.